Kamu menggunakan status Tuan Putri pertama, memisahkanku dengan Mina, memaksaku menikah denganmu. Jadi ini yang kamu mau? Vito, kembalilah. Jawab. Jawab! Jenderal Vito, apa yang Anda lakukan? Minggir! Mita, wanita kejam dan tega mencelakai saudari sendiri kayak kamu tidak berhak mendapatkan cinta dari orang lain. Kamu sungguh mengira aku akan menuruti pernikahan yang kamu minta? Jangan harap. Vito masih tidak tahu apa-apa. Selama ini, dia masih terus berusaha atas pernikahan Mina. Mita, apa kamu datang untuk melihat leluconku? Kuberitahu, aku tidak akan biarkan Mina menikah ke perbatasan utara. Aku juga tidak akan menikahimu. Baiklah. Aku menantikannya. Kakak Vito. Aku dan Vito adalah orang yang paling membenci satu sama lain. Dia membenciku karena aku memisahkan dia dengan adikku. Aku membencinya karena dalam hatinya selalu ada wanita lain. Kamu menggunakan status Tuan Putri pertama, memisahkanku dengan Mina, memaksaku menikah denganmu. Jadi ini yang kamu mau? Vito, kembalilah. Adik yang selalu ada dalam pikirannya. Menikah ke perbatasan utara belum genap setahun. Tak tahan dengan siksaan, memilih bunuh diri. Dia menganggap aku sebagai biang keladi dari semua tragedi ini. 8 tahun setelah itu, kami satu sama lain paling sering mengatakan kalimat ini. Tidak akan berakhir dengan baik. Adik mati begitu saja menyebabkan kedua negara berperang. Vito memimpin pasukan bertahan selama bertahun-tahun, namun tetap tidak bisa mengubah nasib. Tapi pada hari benteng runtuh, Vito malah mengikatku ke kuda perangnya. Jalan terus. Jangan berbalik. Tapi dia sendiri, Vito, malah memegang pedang, menghadang di jalur yang pasti dilewati musuh. Tembakan panah-panah! Vito! Jangan, Vito! 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 Cintamu di hidup ini sudah terbalaskan. Jika ada kehidupan mendatang, semoga Yang Mulia bisa merestui aku dengannya. Vito! Vito! Tak disangka, Vito menyelamatkanku. Hanya agar di kehidupan selanjutnya aku bisa merelakan dia dan adik. Malam itu, aku melompat dari menara kota. Mati demi negara, juga mati demi dia. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan lagi mengganggunya. Saat aku membuka mata, aku ternyata kembali ke saat aku memohon kepada ayahanda untuk menjodohkanku dengan Vito. Mita Zulan, wilayah utara merajalela sering melanggar peraturan. Sekarang negara Dato sedang mengalami masalah internal dan eksternal. Hanya dengan pernikahan diplomatik, kita bisa menghadapi krisis mendesak ini. Apa kau benar-benar pada saat seperti ini bersikeras menikah dengan Vito Blitar? Ayahanda, anakmu tidak mau menikah dengan Vito lagi. Anakmu rela pergi ke perbatasan utara. Kenapa kamu kemari? Vito, apa kau pernah berpikir jika ayahanda menarik kembali titahnya, maka aku Tuan Putri pertama ini yang akan ke perbatasan utara? Aku adalah jenderal pelindung negara. Aku tidak akan membiarkan Tuan Putri dari negara kami menukarkan dirinya dengan kedamaian. Jenderal, aku dan adik, pasti ada salah satu dari kami yang harus pergi. Berapa lama pun kau berlutut, tidak akan bisa mengubah fakta ini. Jika Putri Mita tidak sembarangan menghasut titah, masalah pernikahan mungkin bisa dihentikan. Kalau begitu sungguh disayangkan. Kali ini, aku tidak akan lagi menghentikannya.
Biasanya dia pasti akan ribut dan menyuruh orang membawaku pergi. Apalagi yang dia rencanakan. Raja Sono Perbatasan Utara, Davin, terkenal akan kebenciannya terhadap negara Datu. Di kehidupan lalu, Mina menikah ke sana belum sampai setahun sudah memilih bunuh diri karena siksaannya. Hal ini menyebabkan kedua negara berperang. Jika aku bisa menahan Raja Perbatasan Utara, bukankah negara Datu tidak akan berperang? Tapi, bagaimana aku menjamin aku akan berhasil? Mita, kenapa kamu harus menghasut Kaisar dan menyuruh Putri Mina pergi menikah? Vito, kamu sudah membuatku sakit. Jawab. Jawab! Jenderal Vito, apa yang Anda lakukan? Minggir! Mita, wanita kejam dan tega mencelakai saudari sendiri kayak kamu tidak berhak mendapatkan cinta dari orang lain. Kamu sungguh mengira aku akan menuruti pernikahan yang kamu minta? Jangan harap. Ekspresi dia menggertakkan gigi seperti ini tidak ada bedanya saat kami beradu pedang di kehidupan lalu. Jenderal Vito, jangan lupakan statusmu. Selamat. Menikahi pangeran dari perbatasan utara. Apa pantas disebut titah pernikahan? Kakak Mita, kenapa kamu tega menghina aku? Kamu tidak mau baca dulu isi dari titah tersebut? Baiklah. Aku menantikannya. Kakak Vito, Tanpa beban pernikahan, senyuman Mina menjadi lebih manis. Kakak Vito, di mana boneka kayu yang kamu janjikan padaku? Di sini. Keterampilan Kakak Vito memang bagus. Apakah ada banyak wanita yang meminta kayu kepada Kakak Vito? Mana mungkin. Aku hanya membuat ini untuk orang yang aku sayangi. Keterampilan memahat kayu ini adalah warisan ibu kepada Vito. Saat ibu hidup, ibu selalu memahat kayu untuk membuatku senang. Setelah ibu meninggal, dialah yang memahat untukku. Tapi, sejak Mina muncul, dia menjadi memahat kayu untuk Mina juga. Vito? Kamu memahat kayu lagi untuknya. Bukankah aku sudah bilang tidak boleh pahatkan? Tidak boleh, ini semua untukku. Tidak boleh pahat untuknya. Cukup! Kamu mau ribut sampai kapan? Vito, apa kamu lupa? Ibuku dibunuh oleh Ibu Mina Sule. Kalau begitu, aku masih mau boneka lain. Boleh tidak? Tentu saja boleh. Kamu mau apa? Kalau begitu, pedang kayu kecil saja. Pedang kayu kecil, itu barang yang paling banyak ibu buatkan untukku. Mina bukan sungguhan menyukai barang itu. Dia hanya ingin memprovokasiku. Kenapa Kakak Mita pergi? Apakah Kakak Mita sudah marah? Vito, kamu begitu membenciku. Tenang saja, 3 hari lagi, kamu dan aku tidak akan bertemu lagi. Aku tahu kakak menggantikanku menikah ke perbatasan utara. Tapi kakak sendiri yang ingin melakukannya. Aku tidak memaksamu, bagaimanapun hal menderita begini. Memang sudah sewajarnya aku yang melakukan. Kakak yang merebut kontribusiku. Aku bicara begitu di perjamuan, tidak keterlaluan kan? Kontribusi? Kamu pikir kamu menikah ke sana bisa menahan situasi? Percuma kamu menjadi tuan putri. Apa kamu tidak malu pada rakyat? Untungnya ibumu sudah mati. Dia tidak perlu melihat kelakuanmu yang penuh benci begini. Vito! Ini sama dengan adegan kehidupan yang lalu. 8 tahun setelah pernikahan, kita berkali-kali beradu pedang karena Mina. Tapi kita tidak pernah saling melukai. Tapi kali ini, akhirnya aku menghunuskan pedangku padamu.